Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang sempurna, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami dalam kehidupan setiap hari kami, kiranya tangan Tuhan, kasih Tuhan memelihara kami. Pakailah kami biar kehendak-Mu jadi atas hidup kami, karena kehendak-Mu itulah yang sempurna dalam kehidupan kami. Beri Tuhan kepada kami iman, supaya kami tetap teguh menanti janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ada 7 perkataan Yesus ketika dia di kayu salib. Saudara, berarti itu adalah hal yang sesuatu yang penting sekali. Ketika seseorang hendak meninggalkan dunia ini, pasti dia menitipkan pesan-pesan tertentu. Seorang ayah atau orang tua atau seorang anak, ketika dia tahu bahwa waktunya sudah dekat, entah dia karena sakit atau detik-detik terakhir, pasti dia akan menyampaikan sesuatu yang penting. Dan inilah pada saat Yesus hendak mengembuskan nafasnya di kayu salib, ada 7 perkataan yang perlu kita renungkan. Perkataan pertama disebutkan dalam Matius 27 ayat 46. Yaitu Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, ya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sementara orang Israel menganggap bahwa Tuhan Yesus memanggil Elia supaya dia dilepaskan dari kayu salib itu. Mengapa sampai Yesus itu berseru, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, jelas sekali kalau di sini bahwa Yesus pernah berkata kepada semua orang, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam arti bukan satu orang saja, tetapi saudara adalah satu kesatuan. Siapa yang melihat Yesus, dia melihat Bapa. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia juga bisa percaya kepada Bapa. Karena itu saudara, ketika Yesus di kayu salib, dia telah menerima semua dosa manusia. Karena dialah yang berhak untuk menerima itu. Karena dialah saudara yang mau menerima dan mau mengampuni semua dosa manusia. Tugas Yesuslah untuk menebus dosa manusia itu. Sehingga kedua dosa itu ditimpakan kepada dia. Maka saat itu Bapa itu meninggalkan dia. Pertama dari pengertian ini, berarti kita tahu itu ada Tritunggal. Di mana Yesus pada saat itu di kayu salib, dan Bapa juga ada di tempat yang lain. Nah, ini juga hal yang kedua, bahwa Bapa itu Bapa yang kudus, yang suci. Dan hanya Yesus sebagai Tuhan yang turun menjadi manusia dan mengosongkan kealahannya. Dialah yang menerima. Dialah yang bertugas untuk menerima semua upah dosa itu. Dan disitulah kemudian Bapa di surga meninggalkan dia. Sehingga kalau kita melihat tentang Tritunggal ini juga tidaklah sulit. Yaitu Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah. Allah, kata Allah itu Elohim. Karena menunjukkan bentuk jamak tunggal. Tetapi ketika Yesus turun ke dunia, dia disebutkan juga Immanuel. Yaitu arti kata El, bukan Elohim. Karena El itu menunjukkan tentang Allah. Saudara, yaitu dalam bentuk satu. Sehingga ketika dia berseru kepada Bapaknya di surga, dia tidak sebut Elohim. Karena dia ada di bumi, El juga ada di surga. Sehingga dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Sebab itu kekristenan harus sadar bahwa Yesuslah penebus dosa manusia. Bahwa kita harus tahu bahwa Yesuslah, saudara, itulah dalam wujud Allah yang telah turun dari manusia menjadi wujud manusia. Dan dia itu juga, saudara, saat itu menerima dosa manusia semuanya. Sehingga kemudian saat itu Bapa meninggalkan dia. Itulah juga Tritunggal. Hal yang kedua kita melihat, yaitu ketika Yesus di kayu salib. Dia melihat ibunya, dan dia melihat murid yang dikasih, yaitu Rasul Yohanes. Saat itu dia berkata kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Dia tidak menunjuk dirinya, tetapi dia menunjuk kepada Yohanes.
Dan dia berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Dan sejak saat itulah Yohanes dipercaya untuk menjaga ibu daripada Yesus Kristus. Suatu hari Rasul Yohanes itu sudah pernah dinubuatkan oleh Yesus bahwa apapun yang terjadi pada dia, kalau dia mengendaki dia hidup selamanya, itu bukan urusan para murid. Karena murid-murid bertanya apa yang terjadi kepada dia, yaitu Rasul Yohanes. Yesus berkata demikian. Nah, suatu hari Rasul Yohanes ditangkap dan dia direbus atau digoreng, saudara, tetapi tidak mati. Sehingga dia dibuang, tidak ada satupun tubuhnya luka seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dimasukkan ke dapur api, dia tidak satupun ada yang hangus. Sehingga dia dirantai, dibuang di Pulau Patmos yang penuh dengan binatang liar. Dan tidak ada penghuninya. Namun ketika raja yang memerintahkan dia itu meninggal, maka Rasul Yohanes menyeberang ke Efesus. Dan di Efesus itulah kemudian dia menjaga ibu Yesus. Karena ibu Yesus disembunyikan di tempat bukit, di atas, di pinggiran kota Efesus ada bukit, dan disitulah tempatnya. Setiap hari pagi Yohanes naik ke atas, setiap malam dia turun ke bawah. Dan suatu hari Rasul Yohanes pun juga, saudara, ketika dia berkata kepada murid-muridnya, karena ibu Yesus Maria itu meninggal, namun mayatnya tidak ada. Menurut gambar yang ada di kota Efesus, di tempat di mana bukit tinggi itu, di mana tempat Maria, ada lukisan yang menggambarkan bahwa Yesus itu mengangkat jasad daripada Maria. Nah, suatu hari Yohanes juga berkata bahwa aku akan dipanggil Tuhan, siapkan peti mati. Orang menyiapkan peti mati dan menangis semua. Dan dia tidur di peti mati itu, tetapi besok harinya tidak ada jasadnya. Yang ada cuma sepatu, baju. Padahal sekeliling rumah itu mereka meratapinya. Dan Rasul Yohanes itu hilang lenyap. Dan itu dikatakan dia tidak mati. Saudara, apa saja yang dikatakan Yesus terjadi. Dan tempat itu kemudian dijadikan sebuah gereja. Dan saat ini gereja itu ada, tetapi reruntuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap saudara kami yang punya pergumulan masalah, persoalan, tantangan, mereka sadar Tuhan bahwa dosa kami sudah diampuni. Biar setiap kami boleh menerima pengampunan Tuhan. Setiap persoalan, kesulitan hidup kami, kiranya Tuhan Kau mau tolong kami. Biar saat ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang punya masalah. Mari saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan tumpang tanganmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita lihat perkataan yang ketiga. Yaitu terdapat dalam kitab Yohanes 19 ayat 28. Yaitu satu ayat setelah daripada perkataan kedua. Yaitu ketika Yesus berkata, ibu inilah anakmu. Dan dia berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Itu Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Kemudian ayat 28. Yesus berkata di kayu salib, berkata, aku haus. Aku haus. Mengapa saudara? Karena sepanjang malam ketika Yesus ditangkap di udara yang dingin dan dia disiksa di tempat yaitu Bukit Sion, di mana para imam ada di situ, kepala imam di situ, imam besar ada di sana, dan kemudian pagi hari dia dikirim di tempat Pilatus, kemudian di tempat Herodes, yaitu di tempat yang tidak jauh, yaitu di daerah Via Dolorosa di kota Yerusalem. Kemudian dikembalikan kepada Pilatus, dan kemudian dimahkotai duri, dan dicemeti, dan dia berjalan menderita, sampai kurang lebih jam 3 siang. Berarti saudara kita melihat sudah lebih daripada 12 jam penderitaan Yesus itu.
Dan disitulah kemudian Yesus berkata, aku haus. Saudara, apa yang kemudian saudara yang dilakukan oleh para pasukan itu? Dia memberikan semacam cuka, saudara, asam cuka yang kecut sekali, yang gak enak, dan sangat-sangat saudara yang membuat bisa sakit ketika kena luka itu. Dan disitulah kemudian saudara, kata-kata aku haus menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesus itu telah mengosongkan kealahannya. Dan dia sebagai manusia, dan dia menerima upah dosa itu maut. Sehingga banyak orang berkata, kalau Yesus itu Tuhan, dia cuma pura-pura sakit padahal tidak sakit, saudara. Itu perkataan yang salah. Sehingga ada orang berkata, kalau engkau Tuhan, turunlah dari kayu salib. Selamatkanlah engkau dan selamatkanlah aku, kata penjahat yang ada di samping saudara. Tetapi Yesus itu sepenuhnya, dia saat itu telah mengosongkan, meletakkan kealahannya. Dan dia mengambil rupa seorang manusia. Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 dan sampai dengan ayat ke-11. Dalam penderitaannya sebagai manusia, itulah bukan hal yang pura-pura. Tetapi saudara, kalau kita nanti melihat ketika dia mati, mengembuskan nafasnya, gempa bumi. Apa yang dikatakan sesuai dengan firman Tuhan itu terjadi. Sehingga kepala pasukan berkata, sungguh dia ini anak Allah. Dan saat itu orang lari ketakutan semua. Sampai saudara kalau kita melihat kemudian Yesus bangkit, itulah menunjukkan dia adalah Tuhan. Dia telah mengambil kealahannya kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Yesus itu Mesias. Dia telah menebus dosa kita. Jangan sampai meninggalkan iman kita itu, saudara. Dan hal yang kedua, yaitu Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yaitu tadi saya katakan kedua dari poin kedua atau keempat. Dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Setelah dia berkata, aku haus, maka dia berkata, sudah selesai. Waktu sudah selesai, tidak lama dia mengembuskan nafasnya. Mengapa Yesus berkata, sudah selesai? Berarti dia ada di dunia ini punya tugas yang suci, yang mulia. Dan ketika dia mati di kayu salib, waktu disalibkan, dia tahu itulah tujuan dia datang ke dunia. Untuk menebus dosa manusia. Dan dia harus mati di kayu salib demi untuk menebus, melepaskan, dan mengampuni semua upah dosa itu. Sehingga dia berkata, sudah selesai. Bayangkan saudara, kalau kita kerja, dan kemudian semuanya sudah selesai, pasti kita berkata, selesai. Mungkin kalau kita punya tugas, begitu selesai semua kita sudah cek, entah itu mungkin ujian kita cek, semuanya dan bagus, sudah selesai. Mungkin kita masak sebagai seorang koki, atau mungkin kita sebagai pilot, dan kemudian kita menerbangkan sampai di tempat tujuan, dan berkata, sudah selesai. Berarti tugasnya selesai. Nah, kita tahu tugas Yesus apa di dunia ini. Mengapa Yesus cuman umurnya sampai 33 tahun, hanya 3 tahun dalam pelayanan. Itulah dia datang, saudara, untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Yaitu berita sukacita, yaitu pengampunan yang terbesar dari Allah kepada umat manusia ketika dia mau menerima Yesus Kristus yang mati bagi dosa manusia dan bangkit menjadi Tuhan. Ketika dia berkata sudah selesai, apa yang terjadi? Saudara, di bait Allah yang suci itu ada 3 tempat. Tempat pertama orang boleh masuk, di situ ada kolam baptisan, ada tempat pembakaran. Yaitu ketika seseorang telah berbuat dosa, dia masuk ke pintu itu, maka orang yang mengejarnya tidak boleh lagi melakukan tindakan-tindakan kasar atau menghakimi. Karena dia sudah masuk di tempat bait Allah. Maka dia harus membeli sesuatu untuk sebagai korban penebus salahnya. Dan dia disucikan di situ, itu untuk halaman. Kemudian kita tahu di ruang kudus, yaitu kita tahu di situ, saudara, ada 7, yaitu yang seperti lilin, itu disebut kandil. Nah, disitulah nyala 7 lilin itu yang menunjukkan
bahwa roh Tuhan itu tetap bekerja dan menyala-nyala. Sehingga kita tidak boleh padam roh kita selama mengikuti Yesus. Kasih semula kita harus tetap menyala. Ada juga roti dan sebagainya. Itu menunjukkan pelayanan mimbar. Tetapi ada satu lagi di belakang yang ditutup tirai, ada mesbah ukupan, dan tidak boleh ada satu orang pun yang masuk. Tetapi disitulah saudara, 1 tahun 1 kali kepala imam atau imam besar boleh masuk, tetapi harus membawa korban percikan darah dipercikan, menunjukkan bahwa untuk berjumpa Tuhan masih membutuhkan korban penebus dosa itu, karena jalan ke sana masih belum terbuka. Dan jikalau imam besar itu, saudara, dia melakukan sesuatu yang salah, maka ketika dia masuk, dia akan mati. Karena di dalam ada hadirat Allah, yaitu tabut perjanjian yang di dalamnya juga ada berisi. Nah saudara, isinya apa? Ya saudara tahu itu tongkat, dan juga yang pernah punyanya Musa. Di situ juga yang ada pernah mengeluarkan saudara seperti bunganya itu, dan juga ada ya tentang hukum Allah, di mana kemudian kalau kita melihat peti perjanjian itu ditutupi oleh saudara 2 malaikat, yaitu kerub yang menutupkan sayapnya di sana, dan disalut emas semuanya. Nah di sini kalau kita melihat bahwa itulah menunjukkan kemurnian, emas itu menunjukkan kemurnian. Nah tidak ada satu orang pun masuk ketika Yesus mati di kayu salib. Tirai itu terbelah jadi 2. Itu menunjukkan bahwa jalan untuk berjumpa Tuhan tidak lagi melalui saudara, yaitu bait suci, para imam, tetapi keimaman yang saat itu ada sudah dihapus karena Yesus menjadi imam besar selama-lamanya. Sehingga muncullah gereja-gereja, dan Yesus sebagai imam besar. Tidak ada lagi imam besar yang ada di dunia kecuali Yesus Kristus. Mari kita dengarkan satu pujian. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Besar kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar bagiku. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Kasih setiamu Tuhan, mulia
bukti cintamu. Oh, besar, besar kasih setiamu Tuhan, sungguh mulia, mulia. Pengorbananmu Tuhan, katakan darahmu, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cinta. Saya jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama, katakan besar, besar kasih setiamu Tuhan, sungguh mulia, mulia. Pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar bagiku. Puji Tuhan saudara, kita sekarang melihat yaitu perkataan Yesus yang kelima. Yang kelima ketika dia ada di kayu salib, yaitu Lukas 23 ayat 34. Dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika Yesus ada di kayu salib, orang-orang menyalibkan dia. Yesus bukan mengutuki, bukan marah kepada mereka. Malah Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Kata Bapa berarti menunjukkan dia ada di bumi, Bapa ada di surga. Itu menunjukkan Tritunggal juga. Tetapi itu juga menunjukkan betapa kasih Allah kepada umat manusia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Dan Yesus mengajarkan untuk mengampuni dan mengasihi. Dan dia juru selamat pengampun dosa. Sehingga ketika dia disalibkan, dia menderita, dia sakit, pun dia tidak mengutuk dan tidak marah. Malah dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Disinilah kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus itu Mesias. Yesus itu pengampun dosa. Yesus itu, saudara, adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang maha kasih. Di mana Bapa juga maha kasih mengutus Yesus karena kasihnya yang besar kepada manusia. Apapun yang manusia telah perbuat kepada Yesus Kristus, Yesus masih tetap mengampuni. Selama kita hidup, pengampunan itu masih ada ya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus menerima pengampunan itu. Jangan kita menolak. Tetapi ketika saudara ajar itu datang menjemput kita, dan kita tidak menerima pengampunan Yesus, maka kasih itu sampai di tempat itu saja. Selebihnya dia ada di dalam hukuman yang kekal. Kasih itu diberikan selama manusia hidup untuk menerima pengampunan. Tetapi kasih Allah itu kekal selamanya. Tapi untuk menerima pengampunan itu, kasihnya itu diberikan selama manusia itu hidup. Yaitu dia selama berbuat dosa, selama di dunia penuh dengan dosa, sebelum mengakhiri hidupnya, dia, saudara, bisa meminta ampun, menerima Yesus Kristus, dan dosanya diampuni. Karena di atas manusia tidak lagi bisa berbuat dosa. Di surga semuanya dosa sudah tidak ada. Di neraka tidak ada lagi dosa, hanya hukuman atas dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah satu pengertian. Dia memohon kepada Bapaknya, "Bapa, ampunilah." Luar biasa saudara. Dan kita lihat kemudian, yaitu Lukas 23 ayat 43. Perkataan Yesus di kayu salib yang ke-6. Dia berkata juga kepada salah seorang dari penjahat yang disalibkan di kiri kanannya. Yang satu penjahat berkata, "Kalau engkau anak Allah, turunlah, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah aku." Tetapi yang di samping berkata, "Tidaklah pantas kau berkata demikian, karena kita pantas disalibkan, tetapi dia tidak.
Sehingga kemudian dia berkata kepada Yesus, ingatlah aku ketika engkau di Firdaus. Maka Yesus berkata kepada penjahat di sampingnya itu, hari ini juga engkau ke Firdaus bersama dengan aku. Itulah menunjukkan bahwa Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup yang bisa membawa seseorang sampai ke surga. Yesus itu berkuasa dan semua kuasa telah diberikan kepada Yesus. Dia berkata ke penjahat itu, hari ini juga luar biasa. Yesus tahu kalau hari itu dia harus mati. Dan dia tahu kalau penjahat itu juga harus mati. Sehingga dia berkata, hari ini menunjukkan bahwa semua nyawa ada di tangan Tuhan. Sehingga dia tahu bahwa hari itu tidak ada penundaan. Dia mati, ini juga mati. Sehingga dia berkata, hari ini juga. Sehingga saudara kita tahu bahwa hari ini kalau kita mati, saudara, kalau kita dipanggil Tuhan sebelum pengangkatan, kita sampai ke Firdaus. Kata Firdaus itu, saudara, ada dalam Alkitab. Tetapi saudara, kalau di dalam bahasa sehari-hari, kata Firdaus itu disalin dari bahasa yaitu milik daripada orang India atau Hindu, yaitu surga. Sehingga kalau kita berkata surga, itulah Firdaus dalam bahasa Ibrani atau Firdaus itu. Bahasa Inggris yaitu Eden. Sehingga saudara, ketika Yesus itu dia menyerahkan nyawanya dan dia membawa penjahat ini ke Firdaus saat itu. Setelah dari Firdaus dia turun ke bawah. Untuk apa? Melucuti. Yaitu melucuti semua kunci-kunci maut dan kerajaan maut yang dikuasai oleh maut, sehingga manusia tidak perlu lagi takut dengan maut. Kemudian dia naik ke atas dan dia membawa tawanan. Tawanan bukan berarti pendosa, bukan. Seperti Bapak Abraham yang saat itu menggendong Lazarus yang miskin. Nah, dengan seorang kaya berkata kepada dia, minta supaya setitik air, tetapi Abraham berkata, engkau dengan saya ada satu jurang yang tidak terseberangi. Nah, itulah yang dimaksud saudara, bahwa ketika dia naik, dia membawa Bapak Abraham, semua orang-orang yang disebut tawanan dalam apa? Karena selama Yesus belum turun ke dunia, pintu untuk ke Firdaus belum terbuka. Sehingga kemudian Yesus membawa ke Firdaus. Dikatakan hari ini itu kan hari pertama. Tetapi Yesus kemudian bangkit pada hari ketiga. Selama 3 hari ngapain Yesus? Bukan berjumpa dengan Bapaknya. Karena pada saat itu Maria, ketika dia kebangkit, Maria hendak memegang tubuhnya. Yesus berkata, jangan engkau jamah, karena aku belum berjumpa Bapa. Berarti Yesus saat itu, saudara, membawa orang sampai ke Firdaus, surga, yaitu di Taman Eden, Taman Firdaus, yang ditutup oleh kerub, karena manusia telah berbuat dosa, dan ada kerub dengan pedang bernyala-nyala, dan firman-Nya berkata, tidak boleh ada seorang pun yang masuk. Siapapun yang masuk untuk mengambil buah kehidupan itu akan mati. Dan itulah Yesus masuk di Taman Eden itu dengan cara menyerahkan nyawanya. Tetapi karena dia Tuhan, dia hidup kembali, saudara. Dan kemudian dia mengambil kunci, dia membawa tawanan itu naik, kemudian dia bangkit. Dan saat itu dia bangkit, baru kemudian dia berjumpa dengan Bapaknya. Bukan di Taman Eden, bukan di Firdaus, itu Taman Firdaus, tetapi saudara yang lebih dalam lagi, yaitu di kerajaan Bapa di surga. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau Tuhan memberi kekuatan kuasa-Mu, kasih-Mu kepada setiap kami. Sucikan hati pikiran kami, supaya kami boleh menangkap pengorbanan, kami boleh menangkap rahasia kebenaran ini, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang aneh dan sesat, supaya kami tetap teguh di dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberi kekuatan kepada setiap kami. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang pergumulan Engkau berikan jalan keluar dan hikmat marifat. Mari dekapkan saudara kedua tanganmu di dadamu, dan Engkau tumpang tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita melihat perkataan yang ketujuh
yaitu ketika Yesus ada di kayu salib. Lukas 23 ayat 46. Dia berkata, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Kemudian tidak lama dia menghembuskan nafasnya. Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Mengapa Yesus harus menyerahkan nyawanya? Saudara, karena dia berkuasa atas nyawa manusia. Kalau dia tidak menyerahkan, dia tidak mungkin juga mati. Walaupun dia telah mengosongkan kealahannya, tetapi dia adalah Sang Firman, saudara. Dan firman itu kekal. Kealahannya dia, saudara, tidak dipakai, dikosongkan kuasanya. Ya, tidak. Tetapi dia adalah Sang Firman. Ketika saudara seseorang, dia bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bahkan yang Yesus katakan, kamu bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa, bahkan melebihi daripada yang dikerjakan Yesus. Itu terbukti Petrus. Melalui bayang-bayangnya banyak orang disembuhkan. Paulus melalui sapu tangannya banyak orang disembuhkan dan setan diusir keluar dari tubuhnya melalui sapu tangan. Kenapa seperti itu? Karena firman itu ketika ada dalam hidup kita, maka firman itu mengokohkan kita. Demikian juga Yesus, karena dia adalah Sang Firman. Dia tetap, saudara, berkuasa atas nyawa manusia. Sehingga kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mati. Walaupun dia sakit. Dia pernah berkata, aku lapar. Yaitu ketika dia pergi ke Samaria. Di kayu salib dia berkata, aku haus. Saudara, ketika dia di sebuah perahu, dia tertidur karena kelelahan. Kemudian dia bangun untuk menghardik taufan. Tetapi kalau kita melihat soal nyawa dan soal pengampunan dosa, Yesus itu berkuasa. Sehingga dia membangkitkan orang mati. Sehingga dia mengampuni dosa orang. Sehingga dalam Markus pasal 2 dikatakan, ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, membangkitkan orang lumpuh supaya berjalan. Bangkitlah, berjalanlah. Tapi orang-orang, saudara, ketika saat itu Yesus sebelumnya berkata, dosamu diampuni. Orang berkata, siapa orang ini? Kok bisa mengampuni dosa? Hanya Allah yang mampu. Yesus itulah mengampuni dosa. Sehingga kemudian dia berkata, supaya kamu percaya bahwa Yesus itu bisa mengampuni dosa manusia. Maka Yesus berkata, supaya kamu percaya aku itu. Aku berkata kepadamu, bangkit dan berjalanlah. Maka berjalan. Saudara, untuk orang berkata dosamu diampuni, untuk perkataan itu mudah. Karena orang tidak tahu bisa diampuni apa tidak. Tetapi untuk berkata kepada orang lumpuh itu supaya berdiri dan berjalanlah, bangkit dan berjalanlah, itu kata-kata kelihatannya mudah, tetapi untuk orang melihat kenyataannya itu tidak semudah itu. Tetapi Yesus katakan supaya kamu percaya, gitu. Lebih mudah mana berkata dosamu diampuni dan berkata bangkitlah. Supaya kamu percaya anak Allah mengampuni dosa, dia berkata bangkitlah. Memang untuk perkataan, saudara, mengampuni itu lebih mudah. Untuk bangkit, untuk supaya orang dari kematian, ampun dan lumpuh itu juga tidak mudah. Tetapi untuk sesungguhnya mengampuni dosa itu kalau kita percaya jauh lebih penting daripada kesembuhan dan mujizat. Tapi untuk perkataan memang kelihatannya mudah. Contoh, ya kamu saya ampuni, tapi belum tentu saya mengampuni orang. Tetapi saudara, kalau saya berkata, sudahlah, mari ini saya berikan kamu sesuatu. Saudara. Nah sekarang kamu, ayo. Saudara. Dan kemudian dia melakukan sesuatu. Nah itu nggak mudah. Saudara. Untuk berkata mudah. Sebab itu hari ini ada satu ayat berkata juga mengatakan, karena dia yang menyerahkan nyawanya, maka dia berhak pula untuk mengambil nyawanya. Makanya Yesus pernah berkata ketika para orang Farisi dan imam-imam bertanya, tanda apakah engkau berikan pada kami kalau engkau adalah Mesias itu? Dia berkata, tandanya cukup, tanda Yunus. Ya sebagaimana Yunus 3 hari di dalam perut ikan, dan kemudian dia keluar untuk menyelamatkan Niniwe. Demikianlah anak manusia akan 3 hari dalam perut bumi, dan dia akan bangkit kembali.
Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar supaya acara ini, Tuhan, Engkau memberkati acara Gospel and Prayer ini. Di dalam nama Yesus, mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami, untuk menyambut Tuhan, yaitu masa-masa sengsara, ketika Engkau mengalami aniaya di muka bumi ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberi kekuatan iman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bangkit dari surga, menyediakan rumah akan datang menjemput dan menghakimi umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan satu pujian terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu Tuhan sungguh mulia, mulia. Pengorbananmu Tuhan, katakan darahmu tercurah di Kalvari. Bukti cinta. Seorang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama, katakan besar, besar.